agile ini dibilang salah satu kata yang sudah jadi buzzword gitu ya. Semua orang mengatakannya, bahkan mungkin semua perusahaan menyematkan kata itu di dokumen-dokumen pentingnya gitu ya. Mau yang strategik sampai yang operasional. Tapi sayangnya pemahamannya banyak yang misleading gitu ya. Mungkin bukan karena salahnya teman-teman, tapi karena memang nanti kita akan lihat histori bagaimana agile itu lahir, berkembang, itu ternyata itu juga berkontribusi kenapa kok pemahaman tentang agile jadi kemudian jadi banyak keplesetnya begitu. Maka sebelum nanti saya mengundang para panel speaker, tamu-tamu saya, sahabat dan guru-guru saya nanti, izinkan saya sharing dulu, mudah-mudahan gak lebih dari 10 menit. Karena saya pengennya sebenarnya di event ini saya tuh pengennya ngobrol nih. Saya lihat dari meja ke meja ini sebenarnya kalau kita ngobrol sampai besok pagi nih kayaknya waktunya juga nggak akan cukup gitu ya. Ada Pak Cipto dari PTPN, dari Kalbe Nutritional ada Pak Aloy, Bu Tuti dari Direktur Manufacturing Bintang 7, ada juga Pak Andrew dari BFI, GMF, semua tadi yang di-spell atau disebut oleh Mas Indra satu persatu. Saya pengennya justru belajar dari Bapak Ibu semuanya. So, saya nggak akan terlalu panjang sharingnya, mudah-mudahan 10 menit atau lebih cepat tentang ngantrin aja, tentang bagaimana kita adopting agile to drive innovation and business performance. Yuk, izinkan saya sharing ini story of agile. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah terpapar dengan agile, sebenarnya agile bukan hal baru sebenarnya. Sekarang jadi ngetren gitu ya. Tapi sebenarnya mulai 90-an juga sudah ada. Tahun 86 tepatnya di Harvard Business Review 2 peneliti Jepang yang judul artikelnya The New Product Development. Kata new-nya disebut 2 kali, bukan typo itu. Tapi emang dia menegaskan inilah cara baru mendevelop produk. 86. Yang singkat cerita begini, kalau cara mendevelop produk sebelumnya itu seperti orang lari estafet. Estafet tahu ya, jadi 400 atau sekian meter, pelari pertama 1, 2, 3, 4. Maka ya nggak mungkin pelari 4 itu bisa lari sebelum dapat tongkat estafet dari pelari ke 3 dan seterusnya. So, relay race. Tapi di artikel itu disebutkan seharusnya product development seperti orang main rugby. Maka muncul istilah scrum. Scrum itu satu apa itu namanya? Ya teknik yang satu dikerumbulin gitu, dikeroyokin. Harusnya seperti itu the way we develop our product. Artikel itu muncul. Mulai bermunculan beberapa pendekatan tentang agile yang ide itu kemudian mulai diuji coba dan sebagainya. Belum cukup kenceng. 2001 istilah agile itu baru muncul karena di 86 belum pakai istilah agile, pakai scrum tadi. 2001 para software developer main ski di Utah sana, katanya begitu, saya juga cuman baca gitu ya, nggak ikut main ski di sana. Pada curhat stres, ini gimana sih? Kok kita develop software ini kok banyak gagalnya? Ya, sudah mau selesai launching, sang customer nggak mau. Loh bukan ini yang saya mau. Loh Bu, kemarin kan waktu diminta di awal itu. Kok sekarang beda? Pokoknya nggak mau. Kalau kayak itu saya nggak mau bayar. Nah gitu. Ternyata kisah itu dialami banyak software developer. Singkat cerita di sini 2001 ini, kemudian para software engineer developer itu membuat manifesto. Isinya 4 statement. Ini. Nih. Individual interaction over process and tool, working software, waktu itu konteksnya software, ya, di atas comprehensive documentation, kemudian customer collaboration di atas contract negotiation, kemudian responding to change di atas following a plan. Yang kalau esensi ini atau manifesto ini kita pahami, ini menabrak banyak hal ini. Kalau kita belajar ISO, misalkan ISO tulis apa yang kamu mau lakukan apa yang kamu tulis. Nah, gitu ya. Artinya apa yang kamu plankanku ya ikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi di sini malah responding to change over di atas following a plan.
Tapi ingat, ada statement di bawahnya ini. Kalimat hal-hal yang di sebelah kanan itu penting, tapi agile menunjukkan yang sebelah kiri lebih penting. Kenapa? Karena situasi, tadi kata Mas Indra, VUCA, Bani itu sudah nggak bisa membuat kita atau kita kaku hanya strict sama plan. Pertama, bikin plannya udah PR. Cias alhamdulillah beberapa tahun terakhir mendampingi beberapa perusahaan yang membuat strategic plan itu sudah semakin menyusut periodenya Pak. Zaman dulu bikin strategic plan 5 tahun ya. Sekarang boro-boro 5 tahun, 3 tahunnya sulit. Saking sulitnya untuk diprediksi. Maka ya sudah bikin plan itu tetap perlu, tapi nggak usah sampai terlalu detail rigid sampai ke periode yang sangat rapat. Yang detail cukup yang bagian depan. Ini manifesto itu lahir 2001. Berkembang 2001 sampai 2005, agile menjadi populer. Banyak teknik agile lahir. XP programming, Scrum salah satunya yang paling populer saat ini Scrum, dan sebagainya. Tapi masih di area software. 2005 ke 2010, 2005 ke 2010, acceptance dari agile semakin tinggi. Orang semakin merasakan iya ya, bahwa kalau kita kekeh, kalau kita hanya fanatik ke planning awal, babak belur kita nih. Padahal environment-nya berubah. 2010 agile semakin tersebar ke selain konteks software. Marketing agile, produk agile, sales agile, bahkan strategi juga agile. Karena esensi prinsip agile itu ditaker cocok ini. Nah, gitu ya. Kemudian 2015 sampai sekarang agile terus berevolusi. Kata Mas Indra tadi, banyak yang kemudian masih punya pemikiran bahwa agile itu hanya untuk software. Agak difahami karena memang lahirnya di dunia software. Tapi esensinya sekarang sudah dipakai, diadopsi di berbagai bisnis function. Karena beberapa proposisinya. Ini, agile karena kemudian itu rapat, ya, cara evaluasinya itu rapat, maka dia lebih visible. Lebih kelihatan ini progresnya sampai mana ya. Nah gitu. Enggak kemudian mentang-mentang period of goal-nya itu setahun atau 6 bulan, menjelang-jelang setahun 6 bulan baru kemudian diukur. Enggak. Tapi dipaksa agile itu setiap periode singkat atau sprint biasa disebut cycle itu dievaluate value-nya. Kemudian adaptability. Ya dengan frekuensi yang rapat itu maka kan apapun problem yang ditemukan lebih cepat disadari. Sehingga kemampuan untuk meresolusikan, mencari jalan keluarnya juga lebih cepat. Kemudian business value. Banyak yang kemudian mengaku mengimplementasikan agile, sebuah tim squad. Ketika ditanya oleh stakeholder, oke, udah kapan kick off? Sudah Pak, sebulan lalu Pak, kick off tim agile kami Pak. Apa yang sudah dihasilkan? Nanti Pak, menjelang 6 bulan baru kelihatan. Berarti nggak agile sebenarnya. Karena agile dari awal sudah harus delivering value. Value nanti kita akan diskusikan ya. Value ini apa sebenarnya? Tergantung sebenarnya kepentingan atau itu project menyasar apa. Berarti business value dari awal kita lihat di sini ya. Dari awal juga sudah nih harus ngasih manfaat value. Yang terakhir resikonya juga bisa di-manage lebih baik. Karena apa? Karena sebelum itu tim mengeluarkan sumber daya yang gede, itu di setiap siklus kecilnya selalu dievaluasi. Ini mitos tentang agile yang saya yakin teman-teman, bapak-bapak ibu semua sering mungkin menemui. Satu, tadi itu agile berarti harus terus berubah. Gitu ya. Kalau nggak berubah berarti nggak agile. Nah, ini mitos-mitos gitu ya. Kemudian agile berarti kita nggak butuh planning. Nah, ini fatal nih. Ya penting jalan aja dulu. Execute. Nggak usah planning-planningan. Nah ini yang bahaya sekali. Kemudian agile mean less discipline. Karena nanti pun toh akan berubah. Nggak usah terlalu disiplin deh. Nah, ini fatal. Karena begitu kemudian kita nggak disiplin.
kita mengeksekusi sesuatu yang tidak proper, evaluasi kita jadi miss. Mana yang sebenarnya on track kita anggap gak bener, mana yang gak bener kebalik-balik. Karena kita gak disiplin mengeksekusi. Kemudian Agile is Scrum. Betul bahwa Scrum salah satu teknik yang paling populer saat ini. Untuk level squad team. Untuk level enterprise, SAFe sekarang yang paling populer. Scaled Agile Framework. Tapi bukan berarti Agile itu. Nah gitu ya. Kemudian Agile have no needs for management. Mentang-mentang timnya self-manage. Gak butuh lagi bos. Padahal yang namanya project di sebuah korporasi pasti kan harus selalu dikalibrasi dengan manajemen. Ini sudah on track belum? Ini sudah menghasilkan value yang di-expect oleh manajemen atau belum? Yang terakhir, Agile only works for project and software. Betul, sekali lagi, kalau kita hanya merefer kepada pemahaman Agile waktu awal-awal dia lahir, memang sangat lekat dengan software, sangat dekat dengan project. Tapi sebenarnya esensi Agile itu bahkan untuk level individu works. Ini, kalau kita ngomongin Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah belajar Scrum gitu ya, atau pernah certified bahkan, familiar dengan mindset ini manifesto, kemudian value principle unlimited. Yang sering kali kami juga sering temui Cias, di banyak klien kami ketika perusahaan itu ngebet implement Agile, terjebaknya pada ritual. Mentang-mentang Agile harus ada daily meeting dong. Gitu kan? Retronya mana nih? Gitu ya. Reviewnya mana? Gitu ya. Setelah dicek, lah ini daily meeting kok sama aja dengan meeting biasa. Padahal esensi daily meeting itu beda banget. Itu meeting kolaboratif. Nggak boleh kelamaan. Maksimal 15 menit. Lah ini meeting daily kok sampai 2 jam. Udah salah kaprah. Karena ngejar itunya, ngejar ritualnya, esensinya kelewatan. Nah maka sebelum kita do Agile, kita penting sekali memahami bahwa Agile itu di tataran mindset. Maka ketika Agile diimplement di berbagai scope, level, marketing, sales, HR, procurement, strategi, kalau duduk mindsetnya, no issue. Karena sudah esensinya yang kita dapatkan. Nah gitu ya. Nah maka kalau di Cias kami mencoba untuk mendefinisikan Agile itu seperti yang di slide. Sebuah pendekatan untuk merealisasikan rencana atau goal apapun. Rencana atau goal apapun. Ini kan bisa levelnya sangat strategik gitu ya. Di enterprise bisa sangat operasional di lapangan. Dengan siklus iteratif cepat dan interaksi yang bertumbuh. Ini nanti erat kaitannya dengan kolaborasi. Untuk ini yang penting. Creating the highest value in the shortest possible time. Ngapain sih Agile-Agilean nih? Karena mau itu. Beberapa klien kami bilang, Mas Taufik nggak pakai Agile-Agilean kami achieve kok target. Berarti kalau pakai Agile harusnya 2 kali lipat Pak. Karena mestinya gitu ya, kalau dengan cara yang waterfall saja bisa achieve itu, pakai Agile mestinya ya, kalau sesuai esensinya itu akan creating value yang lebih tinggi lagi. Dan ini esensinya. Customer centric, kolaboratif, cadence. Nanti di belakang ada model gitu ya. Agile itu 2 sisi mata uang dengan innovation. Inovasi nggak pakai Agile, peluang mendeliver value ya kecil. Agile yang kemudian tidak bertujuan untuk creating value innovation juga nanti impactnya akan dipertanyakan. Ngapain kamu pakai Agile kalau nggak creating value? Gitu ya. Maka Agile hasil apa? Empiris gitu ya. Empiris Cias mencoba untuk mendampingi banyak klien mengimplement ini. Kita punya 3 esensi ini. Customer centric. Apapun yang kamu mau buat harus mulai dari customer. Harus creating value for customer. Entah customer eksternal, entah customer internal. Next proses. Kolaboratif, buka tadi pagar-pagernya, kata Pak Arif. Kalau teman-teman bikin tim Agile,
mentang-mentang isunya finance, so isinya membernya hanya orang finance, hampir bisa dipastikan itu solusinya nggak akan inovatif, nggak akan breakthrough. Karena ceilingnya ya sudah segitu-gitu aja Pak. Begitu ketika di cross, memang ini isunya finance, tapi kemudian orang purchasing, orang sales marketing, orang ini itu ikut menyumbangkan perspektifnya, terbukalah banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kolaboratif. Cadence intinya adalah Agile meletakkan variabel waktu sebagai variabel yang paling sakral. Di korporasi itu sudah seringlah kita dengar ya, ada project, punya goal, waktu sudah mepet, tapi kok ini quality of goal-nya belum tercapai, ya akhirnya molor. Di Agile, waktu itu yang dipatok, Pak. Kalau ternyata dalam prosesnya kita ketemu kendala, nggak bisa achieve itu, what the best we can deliver with the time frame. Realitanya sampaikan, komunikasikan ke stakeholder. Ini realitanya. Mungkin ada perlu kemudian korespondensi, konsultasi, atau ngobrol dengan manajemen untuk mengambil keputusan yang belum direncanakan di awal project. So cadence itu berirama kalau bahasa RV-nya. Jadi menjaga supaya tetap within time frame. Enggak gerak? Boleh dibantu? Ini how-nya, ya kata value muncul di ketiga langkah ini. How we discover value, how we deliver value, value-nya untuk customer sini. How we deliver value in small batches. Yang kadang-kadang di korporasi ini gak diinginkan. Maunya kalau kita berinovasi atau creating breakthrough itu hasilnya langsung gede gitu pengennya. Big bang di akhir. Padahal dengan Agile, oke, yang penting value-nya valid, kemudian itu putar terus, nanti akan terakumulasi value-nya akhirnya gede juga. So deliver value in small batches fast, kemudian measure value. Validate lagi value-nya kepada customer tadi. Benarkah ini yang dimau? Jadi kalaupun kemudian yang dimau itu beda, ya kita cepet taunya. Nggak keburu sudah waktunya habis, sumber dayanya sudah habis banyak, kemudian nggak jelas. So ini how-nya, ini tadi yang saya model ceritakan. Ini model yang belum, harus jujur saya sampaikan, ini belum teruji secara saintifik, ya, tetapi ini empiris dari apa yang selama ini Cias pelajari, dapat learning dari mendampingi banyak klien menggunakan Agile dan hubungannya dengan inovasi. Kalau merujuk ke penelitian-penelitian yang sudah pernah ada tentang Agile dan innovation, dua hal ini tuh bisa saling mendahului. Bisa orang innovate dulu kemudian dia sadar dia harus butuh Agile, atau kemudian dia Agile dulu kemudian baru dia berinovasi. Gitu. Tapi yang perlu kita lihat, ketika dua variabel ini itu satu, artinya saya akan cek sini. Nah ini customer sensitive. Ketika kemudian Agile dan inovasinya itu pada koridor customer centric dan kedua hal itu dijalankan, maka peluang untuk ngasih impact ke business performance jauh lebih besar. Ya sekali lagi, bayangkan kalau kita di perusahaan punya tim yang implement Agile, tapi kemudian yang mau di-produce itu nggak punya value untuk customer. Mungkin ada improvement, tapi kemudian jadi incremental, jadi impact-nya kurang kerasa. Makanya ada garis ini juga. Pun demikian innovation. Innovation, kemudian customer centricity-nya nggak kuat, ya innovate, baru, beda. Tapi kemudian impact-nya ke business performance juga jadi nggak terlalu kuat. Maka ketika Agile Innovation ini kemudian dijalankan bersama-sama, akan menghasilkan impact yang signifikan pada business performance. Selain aspek ini, yes, leadership, people and culture, teknologi, ekosistem environment, itu juga mempengaruhi efektivitas innovation and Agile for business performance. Ini, so bagaimana kita harus mengadopsi Agile untuk mendorong inovasi dan business performance. Ini slide terakhir saya.
nge-refer ke artikelnya atau penelitiannya Dr. atau Profesor Gina O'Connor di Babson College yang mengatakan bahwa 4 elemen ini perlu dijagain. Ketika kita mau ngedrive atau mengimplement inovasi dan agile di perusahaan. Komitmen tentu dengan leadership di sana. Kemudian sistem, yes support system harus ada. Tapi yang di-highlight oleh si Gina O'Connor satu aspek project. Jadi kalau kita mau inovasi, itu mulai dari mana ya? Yang paling simpel, sudah jalanin aja proyek inovasi. Pagerin sumber dayanya, tadi saya ngobrol dengan Pak Cipto, pagerin, dah tak kasih duit sekian, tak kasih misi, kamu harus, misalkan tergantung apa misinya. Kamu harus bikin sales kita naik 3 kali lipat ya, di sektor itu. Kita selama bertahun-tahun tuh PR tuh menguasai area itu. Kamu tak kasih misi, achieve itu, tak kasih modal sekian. 4 bulan, misalnya begitu. Pagerin misinya, kemudian saat dia menjalankan proyek pakai pendekatan agile, itu sekaligus menjadi alat kendaraan untuk memvalidasi seberapa korporasi itu ready untuk inovasi. Karena nanti dia akan nyodok-nyodok tuh, karena sebuah inovasi itu pasti akan nature-nya bukan sesuatu yang sudah duduk gitu ya. Nature-nya tuh nubruk-nubruk inovasi itu. Kalau inovasi itu lempeng, lurus, aman itu bukan inovasi Pak. Mostly mungkin itu ya improvement incremental. Tapi sesuatu yang terobosan gitu ya, nature-nya memang akan nubruk-nubruk. Nah ketika proyek itu nubruk-nubruk, dia akan memvalidasi. Oh ternyata sistem finance kita yang selama ini belum siap atau kemudian perlu dibenahin. Oh ternyata sistem procurement kita yang harus kita benahin. Oh ternyata itu sekaligus menjadi kendaraan untuk memvalidasi inovasi itu sendiri. Di level project. Di level people, agile execution. Apa itu? Mengenalkan pendekatan cara agile yang itu sebenarnya sangat bisa dipakai di level individu. Gak butuh tunggu project, setiap orang itu bisa implement agile. Selama pegang esensinya, customer centric, collaborations, cadence. Kan gak ada tim, ya kan gak harus ada tim. Anda kan bisa ngobrol dengan, Anda punya misi apa? Oh, saya pingin bikin orang admin, creating report for finance, saya pingin report saya itu memberikan impact lebih gede. Oke, siapa customer Anda? Silahkan discover value-nya. Eksplorasi ngobrol dengan banyak orang yang paham tentang bagaimana creating report yang lebih impactful. Gitu. Creating in small batches, validate. Kayak gini Pak, mulai bulan depan kami akan bikin report seperti gini. Ini Mas Taufik, kenapa nggak dari kemarin? Valid. Tambahin lagi, Pak, kami akan reportnya nanti akan kami kasih infografis kayak gini. Ya kayak gini Mas Taufik, valid. Kalau salah, nggak kayak gini, ya segera benerin. So agile sangat bisa dipakai pada level individu. Ketika perusahaan menjalankan 2 hal ini, yang level people, yang di area people, dan di area project, akan ketemu, saya sering bilang ke beberapa klien kami bahwa agile itu, setiap perusahaan perlu menemukan its own version of agile. Nggak mungkin hanya bisa templok dari manapun. Dari Google, dari Spotify. Mereka gini agile-nya, kita gini dong. Nggak bisa. Setiap perusahaan akan menemukan nanti ini keunikan agile versi yang paling impactful bagi perusahaan itu.